Kawan Scale-up, semua mulai bisnis pasti pengen cuan. Nah, cuan itu artinya adalah laba. Ya, laba itu dibagi dua, ada laba kotor dan laba bersih. Nah, Corin hari ini pengen bagikan bagaimana sih caranya kita menghitung laba perusahaan kita, baik laba kotor maupun laba bersih secara benar. Jadi ini sebenarnya adalah simple accounting, tapi banyak pengusaha yang nggak ngerti konsep ini, sehingga usahanya nggak bisa bertahan lama. Kok saya jualannya banyak, tapi kok kayaknya nggak ada untung ya? Kok saya jualan-jualan terus kok kayaknya nggak bisa terima uang ya? Nah, ini salah satunya karena mereka nggak menghitung laba mereka secara benar. Nah, yang pertama untuk kita mengetahui ini, ya kita harus tahu dulu bahwa laba adalah penjualan. Jadi penjualan kita itu berapa gitu ya, dikurangi COGS ya, atau HPP kita, cost of goods sold ya. Contoh misalnya kita menjual produk kita, penjualan kita selama setahun itu sebesar 100 juta rupiah. 100 juta rupiah Ya, lalu berapa nih ongkos dari barang itu ya, atau cost of goods sold-nya itu berapa? Misalnya cost of goods sold-nya adalah sebesar 70 juta rupiah. Sederhana aja ya, Pak Scale-up. Nah, berarti keuntungan perusahaan kita, laba kotor, adalah 30 juta rupiah ya. Apakah perusahaan kita Untungnya sebesar 30 juta rupiah. belum, karena ini masih laba kotor. Nah, apa sih yang harus kita kurangi dari laba kotor ini? Nah, banyak ya, biaya operasional untuk menjalankan perusahaan kita. Ini macam-macam ya, ada biaya listrik, biaya sewa, biaya karyawan, biaya transportasi, dan lain sebagainya. Nah, kita anggap biaya operasional kita setahun itu sebesar 10 juta rupiah. Lalu ada biaya apa lagi? Nah, tentunya mungkin pajak ya, kita harus bayar pajak. Ini kemarin bikin angkanya sederhana aja supaya kita lebih simpel. Misalnya kita bayar pajak sebesar 5 juta rupiah. Lalu ada biaya apa lagi? Nah, ketika kita memulai usaha kita, apakah kita memulai dengan modal kita sendiri, atau kita pinjam bank, atau kita bayar investor? Nah, kita harus bayar biaya itu. Ya, misalnya kita pinjam bank atau investor ya, jadi bunga atau dividen sebesar 5 juta rupiah. Jadi total dari ini semua adalah 20 juta rupiah. Nah, Dikurangi dari 30 juta rupiah yang ini, maka total laba bersih kita adalah 10 juta rupiah. ya. Jadi itu cara sederhana bagaimana kita menghitung laba kotor dan laba bersih dari perusahaan. Jadi ketika penjualan kita meningkat, kita harus lihat juga gitu. Ya, apakah operasional kita meningkat atau enggak? Apakah kita meminjam uang dengan bunga di bank lebih tinggi atau enggak gitu loh. Ya, kalau ini meningkat, maka bottom line-nya bisa tetap sama, 10 juta rupiah gitu. Jadi pastikan ketika laba kita meningkat, jangan juga jadi biaya operasional kita, pajak, bunga dan lain sebagainya harus ditekan juga gitu. Ya. Kalau lebih baik adalah dengan penjualan kita meningkat, kita bisa nego ke supplier kita, kasih diskon dong, lebih dong, kan gue bayarnya, kan gue belanjanya lebih banyak nih ya, ini menurun gitu. Jadi ketika HPP kita menurun ya, misalnya ini menjadi 200 juta rupiah, HPP kita mestinya dari 140 juta jadi 100 juta rupiah, maka laba kotor kita bisa jadi 100 juta rupiah. Dan ke bawah-bawahnya bisa lebih besar. Nah, kawan Scale-up, ini sederhana sekali, kalian harus paham ini sebelum bisnis kalian menjadi lebih besar, sehingga kita tahu nih apa yang harus kita lakukan untuk ekspansi dan mengelola perusahaan kita lebih baik. Nah, ini dari Corin, sangat sederhana. Kalau ada yang mau nanya boleh tanya di kolom komen. Ya, salam cuan.